Kalau katanya, ini katanya nih, kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan habib namanya itu, ya, bukan kiai itu. Ya, saya ini orang Islam juga, saya orang Muslim, ya, mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan tentang kasih sayang, ya, tentang kasih sayangnya untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk manusia saja, untuk seluruh alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video lama dari Jenderal Dudung karena dia orang Sunda dan sekarang sudah bukan Kasad lagi ya kalau nggak salah. Saya sebut saja Kang Dudung ya. Video ini seperti tampak benar padahal keliru alias salah. Saya ingin meluruskan pikiran Kang Dudung ini karena takutnya ini diikuti dan dibenarkan oleh banyak orang. Banyak orang Indonesia, apalagi orang-orang Islam yang tidak paham betul apa itu makna rahmatan lil alamin. Jadi begini ya Kang Dudung, rahmatan lil alamin itu kan rahmat bagi alam semesta, ya, bagi seluruh manusia. Apa rahmatan lil alamin itu? Rahmatan lil alamin itu adalah ajaran Islam, diturunkannya agama Islam dan diutusnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membereskan kehidupan umat manusia. Nah, di antara ajaran Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar. Selain dakwah dengan kebaikan, dakwah dengan damai, dakwah dengan seruan, dengan nasihat, ada juga dakwah yang lain yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, nahi munkar ini sebagai ajaran Islam, sebagai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amar ma'ruf nahi munkar itu adalah wujud dari rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu salah satu wujudnya, bentuknya adalah adanya amar ma'ruf nahi munkar. Inilah yang dilakukan oleh Habib Rizik dan FPI. Terserah soal suka tidak sukanya pada FPI dan pada Habib Rizik, itu sudah persoalan individu masing-masing. Tapi saya mengkritik pikirannya, ilmunya. Rahmatan lil alamin itu bukan kasih sayang tanpa nasihat, bukan kasih sayang pura-pura, bukan kasih sayang dalam keburukan dan kemaksiatan, apalagi saling mendukung kejahatan. Bukan itu kasih sayang, itu kasih sayang palsu, pura-pura. Kasih sayang yang benar itu dalam Islam, selain menjaga perdamaian, harmoni, saling membantu, juga menegakkan kebenaran, memberantas kejahatan, memberantas kemaksiatan. Contoh konkretnya adalah memberantas perjudian, ya, kemaksiatan, LGBT, korupsi, dan sebagainya. Jadi orang, individu, ulama, gerakan apapun yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia sedang mewujudkan rahmatan lil alamin. Begitu Kang Dudung. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat, untuk menyelamatkan warga, masyarakat, bangsa Indonesia, umat Islam dari bahayanya kejahatan itu, dari bahayanya keburukan dan kemaksiatan itu. Itulah kasih sayang yang konkret. Bukan pura-pura, bukan hanya lipstik di mulut. Begitu. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini itulah yang menjadi concern Habib Rizik dan gerakan FPI selama ini. Begitu memahaminya. Masalahnya kita juga mengakui di mana-mana yang namanya gerakan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak disukai orang, tidak disukai masyarakat, tidak disukai apalagi oleh pejabat, pengusaha dan penguasa. Mengapa? Karena dianggap mengganggu lingkungan, dianggap mengganggu ketertiban, dianggap mengganggu ketenangan dan kedamaian masyarakat. Padahal bila kedamaian dan ketenangannya di situ banyak kemaksiatan, banyak keburukan, banyak kejahatan, adanya perjudian, miras dilegalkan dan sebagainya, itu bukan ketenangan dan kedamaian, itu ketenangan dan kedamaian yang busuk, yang pura-pura, dan hanya sebagian kecil yang dari kalangan umat Islam yang sadar untuk memberantas kemaksiatan dan kejahatan ini melalui gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Di Indonesia, orang dan kelompok yang terang-terangan melakukan ini, melaksanakan ajaran Islam untuk mewujudkan rahmatan lil alamin adalah Habib Rizik dan FPI.
Tapi sekali lagi kata saya tadi, itu pasti dimusuhi, dibenci, bahkan lucunya dan gak ngertinya oleh orang-orang Islam sendiri. Wajar. Wajar kita maklum karena umat pada umumnya tidak paham apa itu rahmatan lil alamin, termasuk Kang Dudung. Yang kedua, kebanyakan orang menikmati kenyamanan yang semu. Nah, itu. Kebanyakan orang menikmati perdamaian yang semu. Kebanyakan orang menikmati harmonitas sosial yang semu, yang justru diam-diam merusak masyarakat. Narkoba itu diam-diam merusak masyarakat, merusak anak kecil, merusak para pelajar. Ya. Judi juga sama, apalagi sekarang judi online sudah tidak terbendung oleh akibat perkembangan teknologi. Ini kan harus dibereskan dan pemerintah tidak akan pernah berhasil bila tidak satu melibatkan para ulama. Kedua, tidak ada gerakan amar ma'ruf nahi munkar yang konkret. Kalau hanya merubah-rubah aturan, merubah-rubah kebijakan, lalu disuruhkannya oleh pemerintah dan penguasa, nggak akan beres, enggak. Sebab mereka tidak terlalu concern pada moral sebetulnya. Dan gerakan moral itu bukan concern politisi, bukan concern pengusaha, dan bukan concern pemerintah atau penguasa, bukan. Politisi concernnya adalah kekuasaan, kursi dan jatah kekuasaan. Pengusaha concernnya adalah usahanya terus berkembang tanpa ada yang menghambat dan menghalangi, sehingga mereka bisa membesar sebesar-besarnya, bahkan menguasai dan mencaplok pengusaha-pengusaha lain yang kecil. Dan pemerintah concernnya nyaman dalam kekuasaannya, kan begitu. Makanya gerakan amar ma'ruf nahi munkar di mana-mana pasti tidak disukai, pasti banyak musuhnya. Siapa mereka? Orang-orang yang gak ngerti, terutama dua hal, pemerintah dan masyarakat. Jadi yang paling harus sadar tentang ini adalah pertama penguasa atau pemerintah, kedua masyarakat. Nah, kemudian ada aspek lainnya soal selera. Ya, kebanyakan orang masyarakat, rakyat tidak suka kepada Habib Rizik dan kepada FPI karena gerakannya dianggap radikal, dianggap keras, sewenang-wenang, membubarkan hiburan, membubarkan toko-toko miras, kemudian anarkis dan sebagainya. Nah, itu juga nggak paham karena yang namanya gerakan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah dakwah memberantas kejahatan, memberantas kebusukan. Maka dakwahnya tidak bisa hanya dengan ceramah di mimbar, ceramah di masjid, di pengajian-pengajian di masjid yang di situ orang sudah pada sadar semuanya. Bukan begitu. Itu yang dakwahnya lembut, moderat, meningkatkan keimanan, meningkatkan kualitas ibadah dan sebagainya. Itu dakwah yang di zona aman. Ada sisi lain dakwah yang di zona beresiko, tapi pahalanya besar. Masuknya kepada jihad besar, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi munkar, memberantas kejahatan, kemaksiatan, keburukan dengan berhadapan langsung. Dan ini pasti banyak musuhnya, pasti banyak tidak disukai. Sosiologisnya memang begitu. Dan saya memaklumi semua yang terjadi pada Habib Rizik dan pada FPI itu wajar sampai dibubarkannya pun, yaitu karena pemerintah merasa terganggu, pengusaha merasa terganggu, politisi merasa terganggu, dan rakyat yang bodoh ikut-ikut merasa terganggu. Rakyat yang gak ngerti. Kalau rakyatnya yang bukan muslim, wajar. Mereka pokoknya ingin damai, tenang, aman, sentosa dalam kebusukan, kemunafikan, dan dibalik itu berkembang kejahatan-kejahatan yang tidak mereka sadari, yang merusak generasi muda, generasi bangsa. Tapi masyarakat yang muslim, yang sadar agamanya, ini sebetulnya tidak wajar kalau ikut-ikutan membenci Habib Rizik dan FPI. Nah, pertanyaannya kenapa mereka begitu termakan, tercuci otaknya oleh istilah-istilah radikal, berbahaya, anarkis dan sebagainya. Ya tapi wajar karena masyarakat memang kebanyakan nggak ngerti gitu. Dan ada aspek psikologis lain, memang masyarakat inginnya ketenangan, keteduhan, kedamaian gitu ya. Yang lucunya juga, itu masyarakat yang tidak pernah didatangi atau menyaksikan langsung peristiwa-peristiwa misalnya sweeping FPI. Enggak. Ya. Kan begini, sweeping FPI dulu itu kan hanya di tempat-tempat tertentu. Tidak banyak di berbagai kota, di berbagai masyarakat, enggak. Sehingga yang merasa terganggunya itu hanya masyarakat-masyarakat yang didatangi FPI saja dulu. Kan kebanyakannya enggak. Kebanyakannya melihat video, melihat tontonan, melihat berita, framing buruk pada FPI dan
Habib Rizik kemudian ikut-ikutan membenci, padahal di masyarakatnya tidak terdatangi dan tidak ada sweeping yang mengganggu kenyamanan mereka sebetulnya. Nah, ini permainan media dan ketidakcermatan masyarakat menilai sebuah peristiwa. Sekali lagi, kalau bukan muslim wajar, tapi ini yang muslim, yang ingin memahami ajaran Islam, yang ingin memahami apa itu amar ma'ruf nahi munkar, mestinya kan tidak ikut-ikutan membenci, tidak ikut-ikutan menjelekan. Tapi ya sekali lagi, pengaruh dahsyat media memframing keburukan seorang ulama, seorang pendakwah, apalagi yang dikesani radikal, itu kuat sekali efeknya. Ya, itulah kita perlu berhati-hati, perlu banyak belajar ya. Memang tidak mudah menjaga kejernihan berpikir umat ini untuk melihat persoalan-persoalan secara objektif. Ya, sekali lagi, rahmatan lil alamin itu pengertiannya bukan kasih sayang dalam kesemuan, ya dalam kepura-puraan, tapi menyelamatkan masyarakat, rakyat Indonesia, bangsa dan umat dari keburukan, kemaksiatan, kejahatan dan sebagainya. Apalagi kejahatannya sudah berbentuk mafia, itu berat dilawannya, gitu. Ya. Nah, ini semoga masyarakat sadar ya. Dan video ini tujuannya hanya untuk meluruskan pengertian makna rahmatan lil alamin supaya masyarakat awam tidak terbawa-bawa oleh pengertian yang salah. Itu saja. Tentu saja yang namanya kejahatan, keburukan yang merusak generasi bangsa itu harus diselesaikan secara hukum. Harus lewat pengadilan, aparat negara dan sebagainya. Tapi ini saya jamin, aparat negara, hukum tidak akan pernah bisa memberantas kejahatan, apalagi sudah berbentuk mafia. Yang terjadi adalah sebaliknya, mereka pasti kalah semua oleh duit, oleh fulus, oleh sogokan-sogokan. Dan itu adalah fenomena di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Disinilah diperlukannya orang-orang yang lurus dalam berdakwah, dalam beramar ma'ruf nahi munkar, yang bisa diharapkan betul-betul berhasil program meluruskan moral bangsa, dan itu hanya bisa diharapkan dari para ulama yang lurus. Sekali kita mencela mereka, sekali kita mempersekusi mereka, sekali kita memfitnah dan menyerang mereka, ya, kita telah berkontribusi pada kemaksiatan, kejahatan, dan kepada kemungkaran. Itu aja ya. Semoga tercerahkan dan tidak salah paham dengan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.